Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita kupas tuntas bab 6 dari buku Enchantment-nya Guy Kawasaki. Fokusnya, gimana caranya mengatasi resistensi atau ya keengganan lah. Betul. Sering kan kita nemu orang kok kayaknya alot banget diajak maju atau berubah. Nah itu dia. Anda pasti pernah ngalamin kan? Mau dorong ide baru, mental. Atau sekedar ngubah kebiasaan sendiri aja susah. Apa sih sebenarnya yang bikin kita atau orang lain tuh ngerem? Macem-macem sih sumbernya. Bisa jadi ya sekedar inersia aja, udah nyaman sama yang sekarang. Atau mungkin takut salah, takut rugi. Nah, Kawasaki ini ngupasnya dari sisi psikologi. Ada cara-cara halus buat memikat orang, bukan maksa gitu. Oke, memikat ya, bukan memaksa. Menarik nih. Salah satu strategi awal yang dibahas itu kan bukti sosial atau social proof. Gimana tuh maksudnya? Kok ngelihat orang lain bertindak bisa ngaruh ke kita? Oh, ngaruh banget. Kita ini kan makhluk sosial ya. Contoh klasik di buku ini, eksperimen tanda di Petrified Forest. Tanda yang tulisannya banyak pengunjung udah ngambil kayu dari sini, malah bikin makin banyak yang nyuri. Loh, kok bisa gitu? Iya, karena kesannya jadi, oh banyak yang lakuin, berarti wajar dong, gitu. Tapi pas tandanya diganti jadi mayoritas pengunjung tidak mengambil kayu, malah efektif nurunin pencurian. Wah, oke. Sama kayak infomersial, kalimat operator menunggu itu kesannya sepi peminat. Tapi diganti jadi kalau operator sibuk silahkan coba lagi nanti. Nah itu nyiratin kalau lagi rame banget permintaan tinggi, penjualan jadi naik deh. Kita cenderung ikut arus gitu. Jadi memanfaatkan kesan ramai atau populer itu bisa jadi kunci ya. Tapi gimana kalau dibalik? Bukannya barang langka atau scarcity itu juga menarik banget ya? Nah, betul. Itu sisi koin yang lain. Ingat nggak pas awal-awal Gmail muncul? Cuma bisa dapat kalau diundang. Eksklusif gitu. Iya, inget banget. Jadi rebutan kan waktu itu? Nah, itu dia. Atau barang edisi terbatas. Kayak Powers di situs chat Xeti dulu. Nilainya naik karena langka. Di dunia bisnis juga sering kan? Dibilang kesempatan terbatas nih. Atau kereta mau berangkat. Kelangkaan itu bikin urgensi dan kesannya barangnya jadi lebih bernilai. Kontras yang menarik ya, antara keramaian sama kelangkaan. Terus, gimana kalau pendekatannya lebih personal? Mana yang lebih nampol nih, data sama logika, atau cerita yang bikin baper? Kawasaki lebih nyorotin kekuatan temukan satu contoh. Find one example. Statistik korban bencana gitu ya, angka aja. Kadang nggak terlalu ngena. Iya sih, kadang cuma lewat aja angkanya. Betul, tapi coba cerita spesifik satu orang. Kayak kisah Anne Frank dalam konteks Holocaust. Itu bisa nusuk banget bikin kita benar-benar peduli. Tapi bukan berarti data nggak penting loh ya. Oh, gitu? Gimana tuh maksudnya? Penyajian datanya itu penting. Kayak yang Hans Rosling lakuin pakai Trendalizer-nya. Data kemiskinan global yang rumit, jadi disajiin secara visual, jadi menarik, gampang dipahami. Nah, itu bisa banget ngubah cara pandang orang. Jadi, bukan cuma datanya apa, tapi gimana kita nyajiinnya. Oke, jadi kuncinya di penyajian ya? Entah itu cerita personal atau data yang visual. Nah, kalau argumen udah kuat, data udah oke, tapi orangnya masih aja defensif. Gimana caranya bangun jembatan nih? Nah, disinilah pentingnya cari cara untuk setuju. Find a way to agree. Sekecil apapun. Maksudnya gimana tuh cari cara setuju? Atau sama-sama suka mobil klasik. Kayak contoh ayah sama anak perempuannya yang jadi deket gara-gara ngebahas mobil Mustang. Hal-hal kecil kayak gitu bisa buka pintu komunikasi. Masuk akal. Selain itu ada juga pendekatan temukan titik terang, find a bright spot. Daripada pusing mikirin masalah atau maksain solusi baru dari luar, mending cari apa yang udah jalan bagus di situ, sekecil apapun. Oh, jadi fokus ke yang udah berhasil ya? Iya, kayak Jerry Sterning di Vietnam. Dia ngatasin malnutrisi bukan bawa teori dari luar, tapi dia amati ibu-ibu di desa itu yang anaknya tetap sehat padahal kondisinya susah. Terus praktik ibu-ibu itu yang ditiru dan disebarkan. Cerdas kan? Nyari solusi dari dalam. Cerdas banget. Nyari solusi dari kesamaan atau dari apa yang udah jalan. Selain itu, ada lagi nggak strategi jitu buat ngebongkar resistensi nih? Ada lagi. Pikat semua influencers, enchant all the influencers. Ini penting nih, keputusan besar itu jarang banget diambil sendirian.
Maksudnya gimana tuh? Ya, kita perlu mikirin siapa aja sih orang-orang yang ngasih pengaruh ke target kita. Pasangannya, keluarganya, teman kerjanya, mentornya. Contohnya Angkatan Laut AS tuh, mereka sampai bikin situs Navy for Moms. Kenapa? Karena mereka sadar ibu itu pengaruhnya gede banget buat keputusan anaknya mau daftar tentara atau enggak. Wah, sampai segitunya ya mikirin lingkaran pengaruhnya? Betul. Terus ada satu lagi yang agak unik nih. Menanggung utang atau incur a debt. Benjamin Franklin dulu nemuin, kalau kita minta tolong hal kecil ke seseorang, orang itu malah jadi lebih mungkin mau nolongin kita lagi di kemudian hari. Kok bisa gitu? Bukannya jadi ngerepotin? Justru itu psikologisnya, orang jadi merasa udah investasi kebaikan ke kita, jadi dia cenderung pengen konsisten sama tindakan baiknya itu. Jadi kayak ngebangun ikatan gitu. Luar biasa ya. Jadi ngatasin resistensi ini benar-benar bukan soal adu kuat argumen doang ya. Lebih ke seni memahami psikologi orang. Tepat sekali. Pakai bukti sosial, pakai kelangkaan, pakai kekuatan cerita, pakai data visual, cari titik temu, lihat apa yang udah bagus, libatin orang-orang berpengaruh, bahkan minta tolong hal kecil. Tujuannya biar perubahan itu nggak kelihatan nakutin gitu ya. Iya, biar kelihatan lebih aman, lebih menarik, atau yang nggak terindarkan lah, tapi secara positif. Dan yang paling penting, kata Kawasaki, pakai semua ini secara etis ya. Tujuannya buat kebaikan bersama, jangan buat manipulasi doang. Sip, setuju banget soal etika ini. Nah, sebagai penutup nih, ada satu ide lagi dari bab ini yang bikin penasaran buat Anda renungkan. Kawasaki nyinggung soal memberi label atau assign a label. Gimana kalau kita secara halus gitu ngasih label positif ke seseorang? Misalnya bilang, Anda kan orangnya detail banget ya. Kira-kira itu bisa bikin dia lebih nerima ide kita yang sejalan sama label itu nggak ya? Coba deh Anda pikirin. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.